sabar aja bingung kok. Sok-sok mau jadi panitia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa izabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil sehat ibu, sehat kan? Aku malam ini bu terharu sama kau. Kenapa Ustaz? Biasanya ibu-ibu paling payah diletak di becek-becekan, tapi malam ini kau rela, kau duduk, selopmu kau buat sebagai alas, padahal selopmu belum lunas kan? Ini semua karena apa? Karena kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Karena cinta sama Nabi, bukan karena Uca yang ceramah, betul? Oh betul. Aku tutup doa ini. Karena kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ini nanti ini kalau nggak masuk angin, angin duduknya nanti. Tapi insya Allah semua saya tengok Pak. Biasa WC masjid itu tak pernah berpenghuni, malam ini ramai penghuni. Dakwah luar biasa. Kalau sudah cinta kepada baginda Nabi, semua akan kita buat untuk menyenangkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Amin. Yang penting sehat ya bu. Mudah-mudahan sing hadir bengi iki kabeh wedoke wanita-wanita sholihah, para wong tua sing sholihah, para istri sing berbakti karo bojone.
Iki kok nggak jawab, pikir rondo kabeh apa biasa. Masalahnya celingak-celingut. Ulang, mudah-mudahan sing hadir mengiki kabeh wanita-wanita solehah sing berbakti karo bojone. Bojone sapa? Kau jangan senang dulu, Pak. Memang bojo iku luas, iso bojone dhewe, iso bojone wong. Iki aku nggih bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Hah? Jangan kau tantang aku bercakap Jawa. Pikir nggak bisa. Ucap ini bos, bukan kaleng-kaleng. Sehat ya, amin. Sehat bapak-bapaknya. Amin. Dingin Pak? Dingin Pak? Tenang, malam Jumat. Tenang, tahankan sebentar, malam Jumat. Ini yang kasihan kan yang janda sama duda ini. Ini luar biasa ya bapak-bapaknya, Masya Allah. Sehat-sehat semua ya Pak ya. Amin. Masya Allah. Tengok kasihan suamimu, coba telah itu nangguri nanggung ngarep kakus kabeh itu coba. Mau dilayani Bu, layani dengan baik mumpung waktunya tepat. Loh, kenapa Ustaz? Ini yang ngomong bukan saya, ini bukan porno, enggak. Ini yang ngomong Nabi kok dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Sahihun Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah Pak Kades? Kata Nabi, siapa seorang istri yang melayankan suaminya dengan baik, melayankan suaminya dengan ikhlas tanpa suamimu minta duluan, malam Senin udah lewat, maka pahalanya sama seperti dia membunuh 40 orang Yahudi. Malam Senin udah lewat. Hadis yang lain mengatakan, siapa seorang istri yang melayankan suaminya dengan ikhlas tanpa suaminya minta duluan, malam Jumat, malam ini maka pahalanya sama seperti dia membunuh 60 orang Yahudi. Serundi 60 mati. Kalau dapat 3 rundi kan 180. Eneng sing tekon karo aku, Ustaz, apa kalau tiap malam Ustaz, sak kampung mati kabeh. Makanya di luar biasa. Itu kasihanlah suamimu lah ya. Ya Bu ya, tolonglah pengertiannya ya. Ya Allah. Aku kayak wong sunat ini gila. Lanjut. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatis wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masaikh, tuan-tuan guru kita. Kita berdoa bersama mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakan guru-guru kita, muliakan ulama-ulama di tempat kita Bapak Ibu. Kenapa Ustaz? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ini aja Bang. Ini cuma ini aja ya. Kuenya nggak ada. Ya, ini kan udah teh, udah air putih. Maunya kan ada kopinya. Kan kayak sajen jadinya. Muliakan ulama kalau kampungmu ini mau barokah. Tengok tanpa ulama Bapak Ibu kita nggak akan paham
gampang sama yang namanya agama, betul? Coba muliakan guru-guru ngaji, tengok itu. Ih, anak-anakmu tadi apal asmaul husna. Anak mama orang karuan. Enak yang saya ngapal. Ini yang aku takutkan. Syukur bercelana gimana? Syukur kau pakai celana cai. Delalai. Selamat kue lele. Dengan adanya guru-guru kita, guru-guru ngaji delok anakmu yuk ya Allah, merinding ora gue delok no. Mumet enggak delok no. Kowe enggak mumet, cuma anakmu sing mumet kan ngene. Iku balik sengklek gulune. Muliakan guru-guru ngaji di tempat kita. Kenapa Ustaz? Kalau kita memuliakan Quran, yang minimal kita muliakan yang ngajarin Quran, betul? Nah sampean nang kene guru ngaji buka piro sebulan yuk? Piro? Ngaku. Piro sebulan buka guru ngaji nang kene? Piro? Hah? 2.000 per hari. Berarti sebulan 60.000. Iku bendino ngajari anakmu. Bukai 60.000. Bendino ngajari sebulan bukai 60.000. Iku sing tiap hari ngajari anakmu nggak kai bukai 60.000. Apa menang aku sing gur sejam agak sanksi aku ini. Isong ketai ini muliakan yang ngajarkan Quran. Kenapa Ustaz? Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Apa kata Allah? Demikian kami menurunkan Al-Qur'an supaya Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang ngajari Quran adalah orang yang mengajarkan pedoman hidup dunia dan akhirat, Pak. Muliakan, Pak. Insya Allah apa? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Keberkahan dari langit dan bumi akan datang untuk kampung kau ini. Amin. Gitu. Gak usah pelit-pelit. Kalau satu hari ke sekarang kau kasih 2.000, besok tambahin 2.500. Ya, muliakan ya. Bu. Hei. Muliakan, insya Allah barok. Salam hormat, salam takjim tuan-tuan guru. Mohon maaf saya berdiri. Ini tidak mengurangi takjim dan hormat saya. Kita berdoa semua guru-guru kita dilindungi Allah. Amin. Yang terhormat Bapak Ahlul Bait PJ Desa Boncah Mahang, Bapak Ali Ridwan SAP. Masya Allah. Baru kali ini saya acara Ahlul Bait yang nggak ngasih kata sambutan. Entah karena ngalah, entah karena memang nggak bisa ngomong, nggak tahu. Tapi ini tidak, apa kata Pak PJ, saya tak pala lagi bercakap Ustadz. Kenapa? Karena yang ditunggu bukan saya, yang ditunggu sama masyarakat Ustadz Ucai. Masya Allah. Luar biasa, itu baru namanya pemimpin yang ngerti sama masyarakat. Makanya kalau di Bengkalis ini sudah ada pemimpin yang peduli sama masyarakat, yang dekat sama masyarakat, yang open sama masyarakat. Jangan diganti, dipertahankan. Amin. Amin. Masuk barang tua.
budek aja lah Pak lah. Seru-seru aja kita Pak, ya kan. Tuh ya, yang terhormat Bapak Kapolsek. Yang mana Pak Kapolsek? Oh, Insya Allah. Langsung Pak. Kanit Sabara, mewakili berarti. Oh, kalau mewakili duduknya di belakang Pak. Wakil kok, ada ngarep mas. Jatani ketua yuk. Sehat Pak ya. Salam dengan Pak Kapolsek. Mudah-mudahan kita doakan Pak Kapolsek sehat-sehat, karirnya makin bagus ya, dipercaya masyarakat. Dengan adanya TNI Polri insya Allah masyarakat bakal aman, amin. Terhormat Pak Dan Ramil, wakil juga. Salam dengan Pak Dan Ramil ya Pak, doa yang sama untuk Pak Dan Ramil. Kirim salam saya. Sebelahnya Pak Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas itu ngepam, kau nggak boleh duduk, keliling kau, keliling. Orang udah ada perwakilan kau ikut duduk, keliling. Sehat Pak Babin ya, Masya Allah. Ini luar biasa perpanjangan tangannya masyarakat Boncah Mahang untuk keamanan kampung. Dengan adanya Babin Kamtipmas dan Babinsa, insya Allah kampung kita aman Pak, amin. Ini ya, sehat Pak Babin ya. Sebelahnya Bapak yang baju merah. Oh Kadus berdiri di sana. Orang anggotanya berdiri kok kadusnya duduk. Sehat Pak Kadus ya, Masya Allah. Terhormat orang tua saya ini Bapak Haji Thohir, Insya Allah di sebelah sini yang jenggotnya udah nggak hitam lagi. Nggak hitam lagi jenggot. Pak Alam saya, Masya Allah Pak. Kemudian yang di tengah-tengah Pak siapa? Yang kurus kayak aku, Pak Sekdes ya, Masya Allah. Hati-hati Pak PJ sama Pak Sekdes. Kadang-kadang sekretaris bisa jadi musuh dalam selimut. Sehat Pak Sekdes ya, Masya Allah. Oh, ini Pak Sekdes Mukutilang Darapati, kurus tinggi langsing dadara tapanta tepos. Sehat Pak Kades, Pak Sekdes ya. Kumis hujan ngejek dengan kumis tipis tapi gregeti ya. Sehat ya. Kemudian siapa lagi yang mau hormat ditunjuk tangan. MC yang luar biasa, bahanku semua habis kau ambil. Lain kali jangan nyontek aja kerjaan. Kalau Tuhan memangkas pagar sambil makan tapi panteslah dari tadi MC lancar, rupanya nengok HP. Luar biasa MC-mu ya. Dah, habis siapa yang mau hormati? Tunjuk tangan aja, nggak apa-apa. Bisa, yuk kita ngaji lah yuk. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jam 10, kita sampai jam berapa? Jam 12. Enak gue ngrungokno cangkemku suwek ngerti. Ayo ngaji. Hidup ini Bapak Ibu tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, benar? Benar apa ya? Manusia yang hidup pasti diuji. Kalau hidup nggak mau diuji, nggak usah hidup. Ya benar toh? Ya Pak ya. Manusia hidup pasti diuji, nggak mau diuji, nggak usah hidup. Ini malam ini maaf. Ini bagi orang-orang yang beriman, kehidupan dunia ini ujian Pak. Karena memang janji Allah,
ayyukum ahsanu amala. Apa kata Allah? Kujadikan yang namanya mati dan hidup itu liyabluwakum, untuk ujian. Makanya dalam kitab Zuhdatut Tafasir min Fathil Qadir karangan Dr. Sulaiman Al-Asqar, kalimat liyabluwakum itu Pak maknanya ujian. Artinya apa? Kata Dr. Sulaiman Al-Asqar dalam Zuhdatut Tafasir min Fathil Qadir, ujian itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Jadi kalau orang hidup nggak punya iman Pak, maaf, dia nggak akan pernah menganggap dunia ini sebagai ujian. Ya kita kan semua diuji toh, bener apa ya? Ibu diuji nggak Bu? Ibu diuji nggak? Apa ujianmu? Kebus. Kenal potku. Rembus terbalik. Bapak, ujian Bapak apa? Apa Pak? Oke, ngadepi mak lampir. Kalau kau ikhlas menghadapi mak lampir seperti ini, insya Allah kau salah satu suami yang bebas siksa kubur. Lebih ngeri toko malaikat ini harus nyocot cangkem. Karena aku nggak gede-gede ini. Iya Pak, ngeri lah. Hanya jangan ngelawan aja mulutmu. Suamimu itu disayang, tengok ini nelongso kabeh ora ini. Kira-kira wong lanang tertekan kabeh urip gitu Pak. Nelongso ya sampai ngerokok asap itu wis gak metu meneh jilek. Tuh muliakan tuh suamimu. Kasihan tuh tengok ya Allah. Maaf, seorang istri yang solihah nanti ketika kami wafat, ibu wafat, nanti bangkit, ketika sama-sama di surga, maka istri yang solihah itulah nanti yang akan menjadi bidadari suaminya. Makanya kau di dunia solehah, jangan ngelawan aja. Kalau kau di dunia solehah, insya Allah kau nanti bakal jadi bidadari suamimu. Jangan kau merepet aja, tahu-tahu sama-sama masuk surga, nanti suamimu minta request sama Allah. Ya Allah, bidadariku siapa? Ya bojomu. Kok bojomu protes, ya Allah tolonglah ya Allah. Kenapa apa? Tukar. Loh, kena apa? Omong Gusti Allah, cukuplah aku nang dunia merana urip karo DN. Iki nang surga aku pengen seneng-seneng ya Allah. Jadi kowe arep tukar sapa? Tukar bojone tonggo ya. Hati-hati kowe. Ujian. Saya hidup diuji enggak? Ustaz Ucai datang kemari diuji enggak? Diuji Pak. Apa ujian Ustaz Ucai? Enggak ada yang kenal sama aku. Ya tahu dulu Pak PJ kan datang belakangan. Mana bawa tadi tuh yang pikirnya nganggap asistenku dia ustadznya, mana bawa itu? Mentang-mentang asisten saya badannya lebih besar, jenggotnya lebih panjang, sing disalamin DN. Sehat Ustadz, sehat. Aku menang sambil ngerokok. Dan orang rumahnya tadi yang di rumah ibu mencoba menjelaskan, ustadznya yang ini enggak yang ini terus menang. Ini bawa ibu wis kesambar petir lho. Astagfirullahalazim. Ya mempeng orang yakin aku ustadz mentang-mentang teko ngangge peci. Jangan nolong. Koyo ngenyek kali kowe karo aku. Pikir ganteng kowe orang ganteng. Aku walaupun koyo ngene dipejet-pejet iki kulitku iso balik. Coba pipimu pejetmu 3 minggu baru numbuh. Tuh ujian sama aku diem aja. Ujian katanya luar biasa. Tapi
Tapi aku terobati tadi. Begitu ibu-ibu ditanya, kenal sama Ustaz Ucai di mana? Di TikTok, di YouTube. Alhamdulillah, berarti urip kita eneng manfaat. Nah, urip iki kudu eneng manfaat, Pak. Pak Kades tahu bahasa aku tadi, Pak? Bahasa Jawa itu tahu, Pak? Udah, kalau Bapak nggak tahu gini aja, Pak. Kalau orang ketawa, Bapak ikut ketawa aja, udah. Lanjut. Halo. Lanjut. Kasihan aku nengok Pak Kades. Senyumnya terpaksa. Yang senyum, melo senyum. Ya nggak apa-apa, Pak. Lanjut aja, Pak. Insya Allah senyummu ibadah. Ya, maka hidup ini semua ujian, Pak. Nggak ada yang nggak ujian. Punya jabatan ujian loh. Jangan kau anggap jabatanmu itu nggak ujian. Jabatan kan hanya sementara. Apalagi cuman PJ. Jangan sok paten kali lah. Itu dalam hatinya Pak Kades, aku pakaikan tanjak sama songket biar aku nggak digimbal. Rupanya malah kena giling. Kau nggak bisa lolos, bos. Orang jabatan cuma sementara kok sombong. Ngapain kita sombong? Harta kita titipan. Apalagi popularitas titipan. Nggak ada yang kekal, Pak. Makanya kalau kita menganggap hidup ini ujian, maka apa yang kita lakukan? Hati-hati ketika dititipkan amanah. Hati-hati ketika diberikan titipan. Kenapa? Yang namanya titipan cuma numpang parkir, yang namanya parkir pasti diambil sama yang parkir. Artinya apa? Setiap titipan pasti akan diambil sama yang nitip. Ngono loh. Ya kalau maaf yo apa aku nitip wedangku yo enggak lah yo aku nitip keretaku. Gini ngomongnya apa? Kereta apa? Honda apa motor? Hah? Kereta. Yo aku nitip keretaku yo nek wis waktu nih maka kan dijimuk meneh kan. Nek wis dijimuk kira-kira eneng pertanggungjawaban enggak? Lho kok enggak? Eneng pertanggungjawaban nih. Nek pas dititip no pas teko kaca spionnya kanan kiri ada, tahu-tahu pas diambil tinggal sebelah. Kira-kira yang nitip marah enggak? Makanya Allah pantas ngomong dalam Quran, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada di mana mulutmu nanti akan dikunci. Yang di dunia kau suka merepet, suka ngomel, nyeritain orang, jelek-jelekkan orang, ngenyek-ngenyekin orang, menzalimi orang, tapi nanti mulutmu akan dikunci, tangan dan kakimu yang akan bersaksi di hadapan Allah. Dengar, Bu. Ya kerjaanmu jangan suka nyeritain orang aja. Zaman sekarang ini payah. Orang selalu peduli dengan aib orang lain, tapi maaf kita lupa dengan aib kita sendiri. Betul? Itu yang ngomongnya betul kuat itu pasti korban gibah. Ya benar, Pak. Hati-hati kita sekarang. Jangan kita maaf suka nengok aib orang, tapi kita lupa sama aib kita sendiri. Oh, ini bukan manusia namanya, cuman mirip manusia. Gajah di pelupuk mata nggak nampak, tapi semut di seberang lautan nampak. Ini yang hari ini kadang kita rasakan. Tanya tolong Bu, mulut kita di dunia bebas berkata-kata, lidah kita tidak betulang, leok ke kanan, leok ke kiri, ke atas, ke bawah, menceritakan aib orang lain. Tapi nanti Allah akan kunci tangan dan kaki kita yang akan bersaksi. Bersaksi atas apa? Titipan yang Allah berikan kepada kita. Maka semua yang ada di muka bumi Allah ini semua ujian. Maka yang namanya ujian harus kita lewati. Perkara nanti ujiannya sudah selesai, mau benar salahnya itu yang tahu cuman Allah. Ya Pak ya.
Ibu dikasih soal, dikasih lembar jawaban, suruh ngerjakan, namanya uji. Udah selesai dikumpul, yang tahu bener saknya jawabanmu siapa? Siapa? Yang meriksa. Ya tugas kita kan cuma melaksanakan ujian, melewati ujian. Yang tahu benar salahnya siapa? Yang meriksa. Sama dengan kita kepada Allah, ujian kita lewati, perkara diterima atau enggaknya itu urusan Allah, bukan kita yang harus menilai. Kadang-kadang kita lucu Pak sekarang. Kita suka kali nilai orang, padahal pangkat kita sama loh. Pak, manusia nggak boleh nilai manusia. Kenapa Ustaz? Karena sama-sama makhluk. Makhluk nilai makhluk nggak cocok. Yuk, menungso nilai menungso nggak cocok, nggak pantes. Tugas kita bukan menilai makhluk, karena kita pun makhluk. Jadi tugas kita sesama makhluk apa Ustaz? Bukan menilai, tapi saling mengingatkan. Makanya Allah ngomong watawasau bil haq watawasau bis. Ya kan Allah yang ngomong. Kita kadang-kadang keblinger, tugas kita cuma mengingatkan, tahu-tahu jadi tim penilai, sok paten, jijik aku. Ngapain kita nilai-nilai orang? Orang Allah itu yang berhak menilai kita kok. Alaihissallahu bi'akamid. Tugas kita cuma mengingatkan Pak. Perkara selebihnya dia mau dengar apa enggak, mau melaksanakan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Selebihnya serahkan sama Allah. Yang penting tugas kita hanya mengingatkan, selesai Pak. Ya, jadi manusia jangan suka nilai manusia Pak. Tugas menilai itu hanya Allah. Jangan pernah menilai orang dari casingnya. Ini salah Bang. Bang, ini wawa iku wawa. Ustaz dendam enggak, cuma ingat air nyesek rasanya dadaku. Bu, jangan menilai orang dari penampilan. Mangga itu halus di luar, tapi kadang-kadang bosok di dalam. Halus di luar mangga itu, tapi kadang-kadang berulat di dalamnya. Durian itu maaf tajam di luar, tapi lembut dalamnya Pak. Iya Pak ya? Iya Pak benar? Benar apa? Oh. Makanya Pak, nggak usah nilai orang dari penampilan. Orang Allah pun nggak nengok kita dari penampilan kok. Yang ngomong siapa? Nabi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah itu tidak nengok penampilanmu, nggak nengok bentuk tubuhmu, nggak nengok cantik tampanmu, nggak nengok hitam putihmu, nggak nengok casingmu, nggak nengok bungkusmu. Ada kan dia, ada yang bunuh yang dia bagi. Enggak kok cepetan baru jam 10. Ada bilang ratus yang dibunuh kan. Tekon kan rasa Allah. Makanya Allah tidak nengok penampilan. Kalau maaf masuk surga karena penampilan demi Allah, masuk surga karena penampilan demi Allah. Kita ini nggak ada yang masuk surga. Biar tahu kau dulu. Kau pikir ganteng kau Pak? Enggak. Ibu pikir ibu ganteng? Ora Bu. Membot-membot kayak speaker ini kan. Maka Allah tidak nengok penampilan. Kalau Allah memasukkan surga
penampilan, demi Allah kita nggak ada yang masuk surga Pak, nggak ada. Pak Kanit Sabara berat Pak, angel. Pak Sedes, ini orang masuk rekap Pak Sedes, potongannya kayak doyong. Aku dalam hati ini nyesel kali aku ngundang kawan ini yang makanya kalau karena penampilan kita ini nggak ada yang masuk surga, aku pastikan itu. Kalau masuk surga karena penampilan, maaf Pak, maaf, Bilal bin Rabah itu nggak akan masuk surga. Kenapa Ustaz? Wah, Bilal bin Rabah awake bulet, hitam, rambutnya ikal, budak hamba sahaya di pasar, tukang kuli panggul cabe. Kalau nengok casingnya Pak, nggak masuk surga. Kalau Allah mandang karena penampilan. Tapi maaf, masih hidup Bilal bin Rabah, tapi sendalnya sudah terdengar di surga. Hebat nggak itu Pak PJ? Sendalmu udah ada di surga? Nggak yakin aku. Pak Kapolsek, sendal bapak udah ada di surga? Tahan dan tangga. Badan Ramil, sepatu PDL udah ada di surga? Nggak yakin aku. Ustadz Kucai ini sendalnya yang dibawa ceramah kemana-mana udah pasti di surga. Kok sok tahu kamu? Belum tentu Pak, karena Allah tidak pandang penampilan, enggak. Makanya Bilal bin Rabah masih hidup, sendalnya sudah di surga. Kenapa? Itulah yang dipandang Allah, bukan penampilan. Nabi sampai ngiri kok sama Bilal bin Rabah. Hei Bilal, amalan apa yang kau buat sampai-sampai maaf kau masih hidup tapi sendalmu sudah terdengar di surga, terompamu sudah terdengar di surga, selopmu sudah terdengar di surga. Apa yang membuatmu bisa terdengar di surga? Sendalmu Bilal bin Rabah. Apa kata Bilal bin Rabah? Nggak ada apa-apa kok ya Rasul, aku cuman kalau habis wudhu aku sholat sunnah 2 rakaat. Waktu Bilal bin Rabah bilang kayak gitu, Nabi marah nggak Pak Kades? Nggak, Nabi senyum, Nabi diam. Tanda diamnya Nabi itu apa Ustadz? Mengiyakan, membolehkan, lanjutkan perbuatan baik. Padahal Nabi nggak pernah ngajari, tapi Bilal bin Rabah buat. Nabi marah nggak? Nabi marah nggak? Nabi malah bertakrir, Nabi diam, dan diamnya Nabi artinya mengiyakan, kan gitu. Nah orang sekarang sok-sokan. Oh nggak pernah dibuat Nabi bid'ah. Cengkau aja panitia akhirat. Jadi panitia tablik akbar aja bingung kok. Sok-sok mau jadi panitia akhirat. Oh bid'ah dolan latu final. Kalau lambin itu tak keremos saya rasanya. Bid'ah sesat tempatnya neraka. Hebat kali kau. Ini jelas nggak pernah dibuat Nabi, dibuat Bilal bin Rabah, tapi Nabi nggak marah. Artinya apa? Nabi paham selagi yang baik ya dibuat aja toh. Orang sekarang kok perkara kayak gitu diributkan. Wirid bid'ah, genduri bid'ah, diteri bontotan, dipangan juga. Pokoknya recoki perbedaan kan. Gak ini sing salah kok. Ya apa ya? Sing salah apa? Nek genduriku sing salah apa? Ku mau sing salah Pak. Kare kambing sake, nek dibungkusno baru gak salah iku. Recok kadang-kadang perbedaan kok diributkan. Orang Allah sudah ngomong kok. Nih maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, semua bid'ah, sok-sokan. Kalau satu Indonesia ini nggak ada yang buat maulid, bayangkan, pikirkan
nasibku. Sopo sing arek nanggap. Ya tenan nih. Aku sepatang dino nemukan baru ngambali balik gitu nah. Tenane kangen karo sing nang omah. Nek ingat malam Jumat hujan ini kan. Emat rasane iki mikir. Tapi yo piye awak harus tetap berjuang sesuk angsuranku jatuh tempo. Jangan kita suka menyala-nyalakan orang lah. Orang kita bukan penilai kok. Tugas kita cuma mengingat Allah yang ngomong kok. Apa kata Allah? Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kuncinya ibadah niki ikhlas. Gawe apa kita ibadah tapi nek ora ikhlas? Buat apa rajin ke masjid tapi kalau hanya untuk dibilang kita orang soleh? Buat apa kita jengkang-jengking 5 waktu nang masjid tapi hanya untuk dibilang kalau kita orang yang baik? Berarti niatnya bukan karena Allah tapi karena manusia. Hati-hati. Gak usah sosok nilai wong. Bagimu pahammu, bagiku pahammu, yang penting kuncinya ibadah ikhlas. Biar enak kita kaji tasawuf, pendekatan tasawuf sedikit. Pak PJ. Pak, orang ini kalau aku manggil bapak, cair, giling. Kalian apa jijik kali nengok dia apa gimana sih? Pak PJ orang baik kok. Kok ngapi ya? Pak PJ mau kemana? Kata Pak PJ jawab, aku mau ke Medan Cai. Kau mau kemana Cai? Mau ke Medan juga Pak PJ. Pak PJ naik apa? Aku jalan darat aja Cai. Lewat tol nanti keluar sana, tembus ke sana lagi ke sana. Masuk tol Kisaran terus tembus ke Medan Cai. Iya Pak PJ, iya. Kau naik apa Cai? Kau naik pesawat apa Pak PJ? Pertanyaanku, Pak PJ boleh nggak nyalakan aku kalau aku naik pesawat? Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Itu bukan urusanmu, tahu? Orang bukan kau yang bayar kok. Kau kan cuma tanda tangan aja. Apalagi malam ini nih. Tiket pesawat udah ditanggung sama panitia semalam. Ganti dong. Ya terserah aku mau naik pesawat. Pak PJ boleh marah? Nggak boleh, ya urusanku Pak. Pak PJ maaf, jalan darat ke Medan. Boleh nggak aku menyalahkan Pak PJ? Nggak boleh, terserah Pak PJ, itu haknya Pak PJ. Yang penting tujuan kita kemana Pak? Kita ketemunya di mana Pak? Di Medan. Perkara siapa yang sampai duluan, siapa yang sampai belakangan terserah. Yang penting tujuan kita sama Pak, sama-sama ke Medan. Kita ketemunya di sana. Nah begitulah ibadah itu Pak. Mau apapun paham kita silahkan, karena hakikat ibadah sebenarnya satu, hakulillah, mengakui kebenaran Allah. Selesai. Betul.